ਜਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 Kami juga akan turut mengundang seorang content creator. Beliau adalah Fatan Malik Dasopang yang syogianya akan bersama kita untuk segera mungkin. Baik, tanpa panjang lebar saya akan mulai untuk diskusi yang sangat menarik sekali ini dengan tema dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan. Supaya lebih menarik lagi, telah hadir bersama kami seorang content creator Abangda Fatan Malik Dasopang. Assalamualaikum Bang Fatan. Selamat sore Bang. Kabar baik ya Bang? Baik. Oh ganteng banget ternyata pemirsa. Baik, sebelum ke Bang Fatan kita masih berdiskusi dengan Associate Profesor Dr. Muhammad Furqon, Master of Computer Science terkait tentang dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan yang masih gantung tadi terkait bukti nyata hadirnya dampak dari IT ini adalah negatifnya penyalahgunaan informasi ataupun berita hoax. Silakan kepada Abangda Fatan Malik, seorang content creator. Bangda, kita ini berbicara tentang dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan. Kita ingin melihat perspektif Abang ini bagaimana sebenarnya perkembangan IT khususnya ini yang memberikan dampak positif bagi generasi kita. Baik, menurut saya dampak teknologi ini sangat berpengaruh untuk kaula muda. Seperti contoh saya dan teman-teman saya juga banyak yang masih muda-muda udah pada jadi konten kreator ya karena bergunanya ilmu teknologi tadi. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang kurang menggunakan teknologi secara baik. Contohnya menyebar hoax, seperti kata Prof tadi, itu betul sekali. Hoax itu memang sangat mudah disebarkan, apalagi ketika kita punya followers yang banyak, ketika kita punya banyak pengikut, banyak massa, apapun informasi yang kita berikan itu akan mudah untuk diserap sama massa kita. Jadi perkembangan IT ini seharusnya memang digunakan dengan baik oleh kaula muda terutama karena dengan banyaknya massa apapun informasi bakal mudah diserap. Jadi lebih baik berikanlah informasi-informasi yang bermanfaat sehingga mudah mempengaruhi masyarakat zaman sekarang. Baik Bang Fatan, sebelum kita menjauh, Bang Fatan ini dikenal sebagai content creator dalam video ataupun konten yang seperti apa ini Bang Fatan? Nah, konten saya itu sebenarnya lebih ke meniru. Jadi meniru itu dalam arti saya membuat konten seperti parodi ataupun recreate. Jadi saya meniru video Bollywood klip, ini ya Bang ya? Iya, Bollywood. Video klip dari lagu India. Jadi kan film India ini dikenal banyak lagu-lagunya, lagu-lagu India. Jadi saya meniru beberapa dari video klip lagu film India. Gerakannya juga Gerakan, ya Bang? kostum, Kostumnya juga ya? lokasi sampai mimik aktor. Iya. Kurang Dan lebih itu seperti yang membawa pengaruh dampak baik hadir ke hadapan Anda ya? Dampak baik karena begitu munculnya konten seperti yang saya buat, bermunculan kaula muda yang memang sangat berbakat. Contohnya yang bisa menari, bisa acting, bisa nyanyi India, itu semuanya bermunculan dan bersatu. Dan itu bikin banyak orang makin semangat sebenarnya. Semangat untuk menunjukkan bakat sih lebih tepatnya. Kalau boleh tahu ini kita Bang Fatan, sudah berapa lama Anda berkecimpung menjadi seorang content creator? Sudah 5 tahun. Sudah 5 dari tahun. tahun 2019. Ya, tadi di pembukaan juga kami mengatakan bahwa ini menciptakan peluang bisnis, ekonomi, hiburan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Betul. Apakah kaitan hal tersebut membawakan dampak yang nyata bagi rupiah Anda juga, Bang? Menurut saya sangat nyata. Ya, karena sangat nyata ya, memang Prof. semuanya berawal dari sekedar hobi. Ya. Terus ketika kita udah terjun, itu mau nggak mau kita harus total. Dan total itu dalam arti ya ketika itu bisa menjadi bisnis, kenapa tidak gitu sih, lebih tepatnya gitu. Baik, yang Anda lihat sekarang Bang, ini masyarakat kita, khususnya generasi-generasi yang seperti kita inilah ya, pemirsa kami masih muda, generasi Z, ini generasi milenial ini, apakah mereka memang mudah terpengaruh untuk mencoba, menyerap, dan memahami informasi yang belum tentu ada kebenarannya, ataupun berkaitan tentang video-video yang viral? Sebenarnya itu masih dibilang tergantung, karena ada beberapa orang yang memang sangat mudah terpengaruh
ada juga yang tidak. Nah, karena budaya kita ini sangat sulit untuk membaca, terkadang Literasi lagi ya Prof ya? hanya melihat saja sudah langsung percaya tanpa mencari informasi yang lebih tepat. Jadi sebenarnya masih di dua sisi, kadang iya dan kadang tidak, sebenarnya gitu sih. Oke, kalau kita berbicara terlalu jauh akan hadirnya terkait tentang platform digital ini, ada istilah kolom komentar. Yang siogianya tadi kami sudah bahas, ini menghasilkan hate speech gitu ya Prof, dan juga menghasilkan untuk diskusi-diskusi yang belum tentu ada validasinya. Anda sendiri Bang, selaku bisa dikatakan adalah public figure di berbagai media sosial, salah satunya TikTok ya Bang ya? 406.000 kalau salah ya followersnya ini. Betul. Anda ini bagaimana memanfaatkan aplikasi Anda untuk menjaring informasi yang valid atau tidak valid? Nah, terkadang kan informasi yang saya berikan di video itu juga saya riset dulu. Nah, misalnya saya punya konten hiburan, ada juga konten informasi. Nah, walaupun kadang saya endorse atau apa, itu saya harus tetap riset informasi. Karena sepenting itu memang informasi tingkatnya memang sepenting itu. Jadi, untuk menanggapinya, ya saya tetap berusaha untuk memberikan informasi yang baik, tetap riset, dan sebisa mungkin apapun yang saya upload di TikTok itu bermanfaat untuk penonton gitu. Jadi tidak menimbulkan hate comment atau apapun. Kalaupun memang ada hate comment, saya lebih baik hapus atau filter hate comment-nya. Apakah bagian dari hate speech juga bisa untuk menyetop karir Anda? Nah, itu tergantung pribadi. Karena kebetulan saya memang orangnya nggak peduli sama apa yang orang sampaikan. Selagi itu negatif saya nggak peduli, tapi kalau positif itu membangun. Tapi dibaca tidak Bang komentar-komentar? Baca dong. Pasti sekali Anda posting akan menghadirkan ribuan, bayangkan ya Bang, ribuan untuk komentar ya? Pasti. Dibaca juga? Dibaca, tapi dengan itu memotivasi sebenarnya. Memotivasi, karena awalnya itu hate speech. Hate speech, komennya yang hate, pokoknya saya bacain. Ya terkadang emang sakit hati, cuman ya kalau emang kita sudah terjun, kita harus siap untuk mendapatkan semua komentar. Kritik, saran ya. Kritik, saran itu semua harus diterima sih lebih tepatnya. Baik, tahan kembali Bang Fatan, kita coba untuk menggali informasi lagi bahwa sedikit yang saya dapat informasikan pada masyarakat adalah terkait tentang selektivitas terhadap postingan, video ataupun gambar yang diberikan terhadap masyarakat kita ini adalah sangat berdampak begitu ya Bang. Prof, bagaimana untuk membentengi Baik, saya kembali ke Bang Fatan. Bang Fatan, kalau saya lihat ini bahwa Anda memang sudah cukup lama sekali menjadi seorang content creator. Bagaimana cara Anda untuk menjaga kehadiran Anda agar tidak tergerus dengan hadirnya teknologi-teknologi yang baru yang mungkin biasanya digunakan orang lain, Anda dilupakan? Gitu Bang. Saya tetap menjaga itu semua dengan cukup baik sampai selama ini, karena udah 5 tahun juga kan. Nah, cara saya menjaganya dengan saya tidak mudah untuk menerima informasi-informasi yang salah. Itu poin utamanya. Karena ketika saya mudah menerima informasi yang salah dan ketika saya memberikan informasi lagi kepada orang, itu dampaknya lebih buruk di saya. Karena saya punya masa. Nah, jadi untuk menjaga itu semua saya tetap belajar. Belajar untuk menjaganya, untuk lebih sering lagi baca-baca berita atau informasi-informasi yang ada. Lebih gitu sih. Baik, Bang, kalau bisa kita lebih mendalam lagi terhadap hadirnya konten creator ini tentu juga memiliki dampak sosial kepada masyarakat kita ini terhadap pengaruh-pengaruh yang baik juga akan kehadiran isu-isu yang penting. Biasanya Anda sebagai contoh ataupun public figure yang mereka ketahui dan juga mereka lihat ini. Sebenarnya di dalam aplikasi yang Anda gunakan ini ada hal-hal yang bisa untuk memfilter terhadap hadirnya hate speech ataupun kata-kata yang tidak bijak, tidak Bang? Fiturnya ada. Fiturnya ada juga? Fiturnya sudah emang ada untuk memfilter hate comment. Komen-komen yang tidak pantas itu masih bisa difilter kalau di aplikasi yang saya gunakan. Nah, tapi nggak semua. Nggak semua? Nggak semua, karena memang masih ada beberapa yang dengan mudahnya komennya muncul di situ. Oke. Nah, lebih baik kalau saya sih, mungkin kalau misalnya menghindari orang seperti itu, ya ada fitur untuk memblokir. Blokir mereka. Jadi
tidak mengundang lagi komen-komentar yang hate, yang membenci gitulah. Apakah teknologi di Indonesia, khususnya yang Anda gunakan saat ini, sudah benar-benar bisa dikatakan sempurna, Bang? Atau perlu lagi dievaluasi terkait kebijakan, regulasi, ataupun hal-hal yang lainnya? Mungkin masih butuh untuk dievaluasi sih. Karena kadang-kadang saya masih merasa banyak informasi yang kurang difilter dan dengan mudahnya, contohnya FYP di TikTok. Dan sampai menimbulkan pro dan kontra. Nah, jadi beberapa contoh kasus aja yang karena yang lewat di beranda saya di FYP saya tuh masih banyak informasi-informasi yang masih hoax gitu. Jadi dan saya sangat miris karena isi komentar kadang-kadang mau mendukung kesalahan yang udah tertera di situ, yang udah pasti tahu kebenarannya gimana, ya walaupun nggak 100% tahu, tapi mereka tetap mendukung kesalahan itu dan gimana ya, kalau misalnya seandainya sebegitu banyak orang yang percaya akan kesalahan itu, misinformation itu, di mana letak kebenaran yang bisa kita dapatkan kalau udah sebanyak itulah yang percaya dengan kesalahan gitu. Padahal ini udah memang salah, tapi karena memang banyak yang percaya, jadi seakan-akan itu yang betul. Padahal itu udah salah. Itu yang sering terjadi pokoknya di konten-konten yang sering saya lihat. Budaya masyarakat kita ini seperti yang Anda lihat dalam penggunaan teknologi, Bang? Apakah mereka langsung memang straight to the point, itu langsung mengatakan iya tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu? Kadang ada yang sok pintar. Sok pintar? Sok itu pintar. Biasanya bocil-bocil nggak sih, Bang? Kadang enggak. Kadang yang bahkan yang lebih tua daripada saya, seakan-akan informasi yang dia udah cuman sekedar ambil dari internet, dengan mudahnya dia memberikan informasi itu. Kalau saya pribadi, saya nggak berani seperti itu. Karena apa? Ada UU juga, undang-undang. Dan kita nggak bisa sembarangan. Kita menyebutkan orang aja itu udah bisa masuk UU ITE kan? Benar. Nah, dan saya nggak berani melakukan itu, karena lebih baik saya tidak melakukan daripada saya salah. Nah, tapi fenomena yang sering saya lihat bahkan seperti itu. Jadi dia dapat berita, contohnya berita yang memang kasus yang lagi besar di Indonesia, yang salah satu public figure yang mengapai hewan yang salah satu public figure, dan akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua ini, kalau misalnya sering lihat itu ada tinju. Nah, itu berawalnya dari apa? Memang positifnya mungkin mengangkat fenomena, mengangkat ini tinju, olahraga tinju di Indonesia. Tapi sebenarnya itu berawal dari negatif. Negatifnya karena apa? Karena berantem di sosmed, sindir-sindiran, dan itu nggak berhentinya di ring tinju, dan tapi untung masih ada positifnya. Itu sih fenomena yang masih bisa kita ambil positif. Tapi kalau yang pertama tadi itu sama sekali enggak, karena memang udah misinformasi dan pada akhirnya bikin kubu-kubuan. Ada yang kubu benar, kubu salah, tapi kebanyakan salah sebenarnya. Jadi budaya sebagai hakim benaran sepertinya mereka ya, Bang? Iya, langsung jadi hakim pokoknya mereka begitu. Sejauh ini, Bang, Anda apakah pernah mengalami hal-hal yang negatif hadir di kehidupan Anda dalam hadirnya penggunaan teknologi ini? Selain dari hate comment mungkin? Privacy. Atau mungkin teror gitu? Privasinya diganggu. Itu udah emang resiko ketika kita jadi public figure. Privacy kita tuh seakan-akan kepotong setengah. Contoh, misal saya punya pacar. Nah, ketika saya jalan sama teman saya yang cewek, seakan-akan saya dipikir selingkuh. Ketika ada orang yang ngeliat, dan dia bisa aja kan ngevideoin gitu kan. Wah, dia selingkuh, dikirim ke pacar saya misalnya. Padahal itu teman saya. Tapi karena mereka saking pedulinya kali ya, jadi mereka ngirim ke pacar saya misalnya dan ngasih tahu kalau itu selingkuhan saya. Itu aja udah contoh hoax kecil. Nah, semudah itu sebenarnya. Dan dan satu lagi, privacy yang pertama. Yang kedua tuh saya harus lebih berhati-hati, sangat berhati-hati, dan nggak bisa seperti dulu. Berhati-hati dalam arti apa ini? Mengambil endorse kah? Itu satu. Itu mengambil endorse. Terus kalau dulu saya pernah kayak bikin story gitu kan, story kayak saya cerita-cerita aja di story itu. Sekedar cerita-cerita story itu aja menimbulkan hate.
Itu. Wow. Karena itulah memang resiko ketika kita jadi public figure. Memang ya ada untungnya dikenal banyak orang. Tidak untungnya mungkin ya kepotong privasi kita 50%. Makanya saya salut sama orang-orang yang misalnya selebgram atau bahkan aktor, dia membedakan kehidupan nyata sama kehidupan entertainment dia. Itu sangat sulit dan saya masih belajar mencoba untuk membedakan dua hal itu agar tidak tercampur gitu sih. Baik, berarti penting sekali bagi seorang konten kreator ini juga menerapkan filterisasi yang kuat untuk membentengi dirinya, begitu ya Bang Fatan? Betul sekali. Baik, saya kembali ke Bang Fatan ini selaku konten kreator yang cukup terkenal ini, bagaimana untuk bisa memberikan dampak positifnya terhadap masyarakat, untuk bisa juga mencontoh Anda mungkin, seperti apa Pak? Silahkan. Mungkin seperti kata Prof tadi juga, kita harus lebih tepat dalam mencari informasi sebelum kita bagikan. Karena apapun yang kita bagikan itu berdampak positif dan negatif. Nah, kalau seandainya itu masih bisa berdampak positif, kenapa nggak kita teruskan? Tapi kalau negatif, lebih baik difilterisasi. Dan ayolah buat kaula muda yang berbakat, yang memang sudah memendam lama bakatnya, tunjukkan saja. Jangan pernah malu, jangan pernah memikirkan apa yang bakal dipikirkan orang lain. Karena kita makan juga nggak dari mereka, kita bahkan bisa cari cuan juga dari situ. Dan ya nggak menutup kemungkinan kita bisa membuat bisnis yang lebih besar ketika kita total dalam mengerjakan sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran kedua narasumber yang sangat membanggakan pada sore ini. Ada Asosiat Profesor Dr. Muhammad Furqon, Master of Computer Science selaku akademisi, dan juga Bang Fatan Malik selaku content creator yang telah memberikan corong informasi menarik terhadap tema dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan. Seyogianya hal ini menjadi dampak positif juga terhadap Anda pemirsa yang tengah menyaksikan kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azhar Rastion, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih.